Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat dua biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan dua tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya, kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan.
Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan, dan aduk. Hasilnya, harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk, sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya, dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen, dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang, tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan lampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya, kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg.
Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja, cetak kotak-kotaknya, kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya, dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala, dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom, dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila, dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol, dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras. Dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom. Dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian, dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong,
Dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu, 3 kotak margarin, 12 botol telur, masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mau mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin yang sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai, dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup. Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya.
Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa. Dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah tiks. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk. Dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk ke bawah di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api. Sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduk karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini. Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair.
Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan. Dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menemukan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Ya, coklatnya tidak banyak, tapi sepertinya Twix. Mari kita gigit. Lalu kita gigit. Ini sangat enak. Ini benar-benar seperti Twix. Dan jika Anda ingin kami membuat permen besar lainnya, klik tombol like. Kami membutuhkan 350.000 like. Pilih di komentar yang akan kami buat selanjutnya, Skittles, Lion Bear, atau Nuts. Tapi ini tidak semua. Saya bertarung dalam pertempuran memasak melawan ayah saya. Kami membuat kaki burung unta besar. Ikuti link di deskripsi untuk melihat siapa yang menang. Selamat tinggal semuanya.